Yang menjadi masalah memang bandelnya masyarakat kita. Masyarakat kita ini tidak disiplin, ya, tidak sadar dengan kesehatan pribadinya maupun kesehatan orang lain. Kita bisa lihat banyak sekali masih yang tidak mau menggunakan masker, tidak mau ya mengikuti protokol COVID secara ketat. Padahal dengan melakukan itu mereka sudah menolong dirinya sendiri dan orang lain. Halo netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Terima kasih tetap betah di rumah selama pandemi sambil nonton video-video yang ada di kanal YouTube Tagar TV ya. Hari ini kita mau bahas tentang Presiden Jokowi yang sudah menegaskan bahwa penyelenggaraan pilkada tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena tidak ada satupun negara yang tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Nah, kita akan mengupas hal ini lebih dalam bersama politisi dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Bu Irma, ini banyak desakan agar pilkada ditunda karena semakin mengganasnya corona, terutama dari NU dan Muhammadiyah ya. Sementara pemerintah tetap akan melaksanakan pilkada sesuai dengan jadwal 9 Desember 2020. Bagaimana nih pendapat Bu Irma? Terkait dengan adanya desakan agar pilkada 2020 ditunda, maka pemerintah sebenarnya memberikan apresiasi yang besar kepada NU maupun Muhammadiyah terutama. Dengan kekhawatiran dua ormas besar tersebut akan keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa kenapa pemerintah tetap melaksanakan pilkada. Yang pertama karena hak konstitusi warga negara Republik Indonesia yang berhak memilih dan dipilih, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentu dengan ditundanya pilkada sementara COVID sendiri tidak tahu kapan berakhir, maka akan menjadi kontraproduktif. Karena apa? Karena adanya kekosongan kekuasaan di Pemda daerah, di pemerintah daerah. Sehingga pelaksanaan penanggulangan COVID tidak bisa dilakukan secara maksimal, terarah dan terukur. Kenapa? Karena PLT, pelaksana tugas, tidak bisa mengambil keputusan strategis sesuai dengan regulasi dan undang-undang. Itu sebabnya kenapa pemerintah tetap melaksanakan pilkada meski di tengah COVID. Meskipun pilkada tetap dilaksanakan, maka pemerintah sudah memberikan arahan agar pihak kepolisian maupun KPU melakukan sesuai dengan protokol COVID. Kemudian Cakada maupun masyarakat juga akan dilakukan kontrol secara langsung oleh pihak kepolisian dengan mengeluarkan maklumat siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sehingga insya Allah dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, kemudian juga dengan adanya regulasi dari KPU kepada Cakada dan juga dimintakan kepada Cakada untuk dimintakan juga kepada masyarakat untuk mematuhi protokol COVID. Jika pilkada tetap dilaksanakan, Ibu, walaupun tadi sudah ada ketegasan dari pemerintah, dari KPU dan juga dari polisi, tapi bagaimana ini pemerintah bisa menjamin pandemi tetap bisa diatasi, sementara kita tahu pilkada itu identik dengan pengerahan massa dan kerumunan? Tentu, selain butuh ketegasan dari pemerintah, Cakada juga harus mematuhi protokol COVID. Kenapa? Karena mereka adalah calon pemimpin wilayah. Nah, bagaimana mungkin seorang calon pemimpin wilayah yang melanggar aturan? Nah, untuk itu maka ketegasan dari aparat, kedisiplinan. Masalahnya Bu, yang sudah-sudah nih ya, yang terjadi adalah masyarakatnya sendiri gitu yang bandel. Kalau misalnya ada yang nggak pakai masker, terus ditegur, malah dia yang lebih galak sama orang yang negur. Kori, yang menjadi masalah memang bandelnya masyarakat kita. Masyarakat kita ini tidak disiplin,
ya, tidak sadar dengan kesehatan pribadinya maupun kesehatan orang lain. Kita bisa lihat banyak sekali masih yang tidak mau menggunakan masker, tidak mau ya mengikuti protokol COVID secara ketat. Padahal dengan melakukan itu mereka sudah menolong dirinya sendiri dan orang lain. Maka untuk spesial momen pilkada ini, bagi siapapun warga yang melanggar, ya nggak ada cerita mereka mau galak-galak kalau ditegur, seret aja. Polisi berhak melakukan tindakan-tindakan tindakan-tindakan untuk membuat warga yang bandel ini kapok. Kenapa? Karena lebih penting bagi kita untuk menyelamatkan orang lain daripada masyarakat yang bandel, yang nggak mau tahu dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Saya kira itu. Tapi mungkin nggak sih Bu? Tapi mungkin nggak sih Bu kalau ada solusi yang misalnya yang lebih moderat, misalnya gini, di zona hijau bisa dilaksanakan pilkada, tapi di zona merah ditunda. Kalau seperti itu gimana Bu? Ya, terkait dengan solusi moderat yang disampaikan bahwa misalnya di zona hijau bisa dilaksanakan, kemudian di zona merah jangan ditunda dulu. Loh, justru malah sebenarnya di zona-zona merah itulah yang harus dilaksanakan. Kenapa? Karena tanpa adanya legitimasi pemimpin daerah, maka pelaksanaan pemberantasan COVID tidak bisa dilakukan. PLT tidak bisa mengambil keputusan strategis dalam pelaksanaan, misalnya seperti yang saya bilang di depan, misalnya terkait dengan keputusan penggunaan anggaran, penyebaran COVID misalnya, penanggulangan penyebaran COVID, kemudian terhadap regulasi-regulasi yang harus diambil secara legitimate. Tentu itu akan membahayakan kalau tidak ada otoritas penuh dari Pemda yang memang punya tanggung jawab. Maka kemudian baik di zona merah tetap harus dilakukan pilkada ini agar ada yang bisa bertanggung jawab secara legitimasi di wilayah tersebut, sehingga penanggulangan atau pemberantasan penyebaran COVID-nya bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Program-programnya bisa jalan dengan adanya pemerintah yang memiliki legitimasi untuk melakukan atau memutuskan sesuatu dalam rangka penanggulangan ya penyebaran COVID-19 ini di daerah. Begitu, Koni. Ya, ini banyak juga Bu netizen yang bertanya-tanya apakah tidak bisa pilkada dilakukan dengan sistem online atau mungkin dengan sistem pos. Jadi tidak perlu harus bertatap muka semuanya. Terkait dengan pilkada online, memang seharusnya di masa yang akan datang kita harus sudah bisa melakukan pilkada maupun pemilu secara online, sehingga masyarakat tidak perlu berbondong-bondong datang ke TPS ya. Sudah biayanya juga besar, kemudian banyak resiko. Nah, tetapi perlu diingat hari ini ya, toolsnya, alatnya itu belum memadai untuk melakukan pilkada secara online. Nah, sebagaimana kita tahu, karena toolsnya belum memadai ini, maka dikhawatirkan akan ada klaim-klaim nanti. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan KPU belum ya melakukan atau belum menggunakan pilkada secara online ini. Nah, mudah-mudahan ke depan Indonesia juga bisa melakukan pilkada secara online seperti di negara-negara maju, sehingga kita tidak perlu harus ya berbondong-bondong datang ke TPS, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Baik, pertanyaan terakhir Bu Irma, bagaimana harapan Anda terhadap pilkada ini? Baik, Kori. Terkait dengan harapan saya dengan tetap dilaksanakannya Pilkada 2020 ini, seluruh yang terkait, pihak-pihak terkait mematuhi protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga target yang ingin dicapai agar kita bisa mendapatkan pemerintah daerah yang legitimit dan mampu nantinya akan melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah dalam rangka penanggulangan COVID, agar COVID ini bisa selesai segera. Nah, kemudian juga terhadap masyarakat, tolong hati-hati, tolong juga
bisa menghargai orang lain, menghargai diri sendiri, menghargai nyawa sendiri, menghargai nyawa orang lain juga, ya, dengan selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, menjaga social distancing, kemudian tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah dalam setiap kampanye-kampanye yang akan dilakukan oleh Cakada. Nah, kepada Cakada saya juga berharap jangan cuma menjual janji-janji untuk pemenangan saja, tapi cobalah ya memberikan rasa aman. Nah, buktikan dulu memberikan rasa aman kepada para pendukungnya. Nah, dengan demikian maka saya yakin penyebaran COVID akan bisa diminimalisir seminim mungkin dengan adanya kesadaran dari Cakada, dengan adanya kesadaran dari masyarakat juga terkait dengan protokol COVID yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, terkait dengan tindakan tegas yang harus dilakukan oleh Polri, tentu setiap yang melanggar harus dikenakan sanksi agar ada juga efek jera. Untuk KPU, tentu juga harus ada regulasi yang bisa menetapkan jika seorang Cakada melakukan pelanggaran fatal dan menyebabkan penyebaran COVID makin bertambah dengan adanya kampanye-kampanye yang tidak bertanggung jawab, maka jangan segan-segan untuk mendiskualifikasi menurut saya. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada semua pihak, mari kita patuhi protokol COVID dari pemerintah agar semua bisa berjalan dengan lancar dan aman. Mudah-mudahan dengan adanya komitmen dari dan maklumat dari Polri terkait pengawalan step-step pilkada, kemudian juga regulasi yang ketat dari KPU dan sikap dari Cakada yang bertanggung jawab, insya Allah pilkada 2020 bisa dilaksanakan dan bisa menghindari penyebaran COVID lebih luas lagi dengan kesadaran penuh terhadap penanggulangan COVID itu sendiri. Demikian, Pak. Baik, Bu Irma, terima kasih sudah mau berbincang-bincang sama Tagar TV. Sehat dan sukses selalu ya, Bu Irma. Netizen, demikian perbincangan saya, Kori Olivia, bersama politisi dari Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.